Langit malam itu tampak muram. Awan hitam pekat menggantung di cakrawala, menutupi bulan yang seharusnya menerangi jalur pelayaran kapal pesiar raksasa Aurora di Mare. Kapal itu, sebuah kebanggaan perusahaan pelayaran internasional asal Italia, sedang dalam perjalanan dari Singapura menuju Bali, membawa lebih dari 1.000 penumpang dari berbagai negara. Di dek atas, lampu-lampu mewah masih menyala, pesta dansa masih berlangsung, dan suara tawa masih terdengar, seolah para penumpang sama sekali tidak menyadari badai sedang mengintai. Namun di ruang kendali, wajah Kapten Ernesto Bianchi tidak bisa menutupi kegelisahan. Matanya menatap monitor radar yang menunjukkan awan badai semakin mendekat. Angin bertiup kencang, gelombang mulai meninggi. "Kapten, kecepatan angin sudah mencapai 80 km per jam," ujar salah satu perwira muda. "Kita harus segera mengubah jalur." Bianchi menarik napas panjang. "Kalau kita memutar, kita akan terlambat tiba di Bali. Tapi kalau kita teruskan..." Dia berhenti sejenak, menatap kaca jendela yang sudah dihantam hujan deras. "Kita pertaruhkan keselamatan ribuan jiwa." Detik-detik itu menjadi awal bencana besar. Sekitar pukul 22.30 WIB, badai benar-benar menghantam Aurora di Mare. Ombak setinggi rumah bertubi-tubi memukul lambung kapal. Penumpang yang sedang berdansa tiba-tiba terpental. Gelas-gelas kristal pecah berhamburan, lampu-lampu gantung berayun liar, teriakan panik menggema di lorong-lorong. Seorang perempuan muda berambut coklat panjang berlari di dek. Namanya Isabella Romano, putri seorang keluarga terpandang dari Firenze. Malam itu, ia baru saja selesai menghadiri jamuan makan malam bersama penumpang VIP. Gaun birunya basah terkena hujan, matanya dipenuhi ketakutan. "Dio mio, kapal ini benar-benar..." Sebelum sempat melanjutkan, tubuhnya terhuyung ketika kapal miring ke samping akibat gelombang besar. Alarm darurat berbunyi. Lampu merah berkelap-kelip di sepanjang koridor. Suara Kapten Bianchi menggema melalui pengeras suara. "Perhatian semua penumpang. Harap segera menuju titik evakuasi. Kapal mengalami kerusakan mesin akibat badai. Kru akan membantu Anda ke sekoci penyelamat. Jangan panik." Namun bagaimana mungkin ribuan orang tidak panik? Teriakan, tangisan anak-anak, dan suara orang berdesakan membuat suasana kacau balau. Di saat yang sama, di daratan Jepara, sebuah panggilan darurat masuk ke posko Basarnas Jepara. Agus Santoso, seorang tim SAR berusia 29 tahun, baru saja selesai memeriksa peralatan selam di gudang. Malam itu sebenarnya ia berencana pulang lebih cepat untuk menemui ibunya di rumah. Namun alarm di ruang radio tiba-tiba meraung. "Agus, darurat. Kapal pesiar asing dilaporkan mengalami kerusakan di utara Karimun Jawa. Penumpang ribuan. Kita harus bergerak sekarang juga," teriak komandannya. Agus langsung mengenakan jaket pelampung dan mengambil helm. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tetapi karena tahu apa yang akan dihadapinya bisa menjadi operasi terbesar sepanjang karirnya. Di dermaga, kapal cepat Basarnas sudah menunggu. Anggota tim berlari membawa peralatan medis, tali, dan tabung oksigen. "Siap, Agus?" tanya sahabatnya, Rudi Hartanto, sambil menepuk bahunya. "Selalu siap," jawab Agus singkat, menatap gelombang hitam di kejauhan. Malam itu, mereka berangkat menembus badai. Ketika kapal SAR mendekati lokasi, pemandangan mengerikan terbentang di depan mata. Dari kejauhan, Aurora di Mare tampak miring ke kanan. Lampu-lampunya berkedip-kedip, sebagian gelap gulita. Asap mengepul dari salah satu mesinnya yang terbakar. Suara teriakan penumpang terdengar sampai ke kapal SAR. Banyak orang sudah melompat ke laut, berpegangan pada pelampung seadanya, berusaha bertahan di tengah ombak ganas. "Ya Tuhan," gumam Agus, menggenggam erat tali pengaman. Komandan Basarnas memberi aba-aba, "Turunkan sekoci. Agus, Rudi, kalian ikut saya mendekat ke lambung kapal. Prioritas, anak-anak, perempuan, dan lansia dulu." Tanpa ragu, Agus melompat ke sekoci. Dengan sigap, ia mendayung mendekati kapal pesiar yang hampir tenggelam. Di atas dek, para kru kapal berusaha menenangkan penumpang. Namun situasi sudah terlalu kacau. Tangisan, teriakan dalam berbagai bahasa bercampur menjadi satu. "Help! Help us! Ayuto! Ayuto! Tolong! Anak saya!" Agus menatap sekeliling,
mencari siapa yang paling membutuhkan pertolongan. Pandangannya tertumbuk pada seorang perempuan muda, Isabella, yang terjebak di dekat pagar dek. Ia tampak terpukul sesuatu di kakinya hingga sulit berjalan. Tanpa pikir panjang, Agus melompat dari sekoci ke dek kapal, meski ombak bisa saja menyeretnya kapan saja. "Hei, tenang, saya dari tim penyelamat." Agus berteriak dalam bahasa Inggris patah-patah. Isabella menoleh, matanya berkaca-kaca. "Please, my leg. I can't move." Agus segera merunduk, memeriksa kaki Isabella yang terjepit kursi logam. Dengan tenaga penuh, ia mengangkat kursi itu dan membebaskannya. "Bisa berdiri?" tanyanya. Isabella mencoba, namun terhuyung. Tanpa ragu, Agus menggendongnya. Kilatan petir menyambar langit, menerangi wajah mereka sejenak. Isabella sempat menatap lelaki yang menyelamatkannya itu. Berwajah keras, kulit legam terbakar matahari, namun sorot matanya penuh keberanian dan ketulusan. "Pegang saya erat-erat," kata Agus, lalu melompat kembali ke sekoci bersama Isabella. Sekoci oleng diterpa ombak, tapi Agus tetap memeluk Isabella erat. Sementara itu, kapal pesiar semakin miring. Orang-orang berdesakan, berebut masuk sekoci yang jumlahnya terbatas. Beberapa sekoci bahkan jatuh ke laut karena tali pengait putus. Agus bersama timnya berulang kali kembali mendekati kapal, mengevakuasi korban satu persatu. Tangannya mulai lecet karena berpegangan pada tali, tubuhnya basah kuyup, namun ia tidak berhenti. "Agus, hati-hati. Kapalnya bisa tenggelam kapan saja," teriak Rudi. Namun Agus justru naik lagi ke dek, menolong seorang ibu yang hampir pingsan sambil menggendong bayinya. Waktu berjalan cepat. Setengah badan Aurora di Mar sudah terendam air. Suara logam berderit menandakan kapal itu berada di ambang kehancuran total. "Semua turun. Ini kesempatan terakhir." Kapten Bianchi berteriak, wajahnya penuh putus asa. Di tengah kekacauan, Isabella yang sudah berada di sekoci memandang panik ke arah kapal. Ia melihat seorang anak kecil berusia sekitar 6 tahun terjebak di pagar dek. Anak itu menangis, memanggil ibunya yang sudah berada di sekoci lain. "Agus! Abah! Please save him!" Isabella berteriak sambil menunjuk. Agus menoleh. Meski napasnya sudah tersengal, ia kembali naik. Ombak besar hampir menggulung tubuhnya. Namun ia berhasil meraih anak itu dan menggendongnya. Sekoci tempat Isabella berada bergoyang hebat ketika Agus melompat kembali, membawa anak itu dalam pelukan. Sang ibu langsung menangis, memeluk putranya erat-erat, berkali-kali mengucapkan terima kasih. Isabella menatap Agus dengan tatapan berbeda. Ada sesuatu yang bergetar di hatinya, kekaguman pada keberanian seorang pria sederhana yang rela mempertaruhkan nyawanya demi orang lain. Beberapa menit kemudian, terdengar suara mengerikan. Aurora di Mare akhirnya benar-benar patah menjadi dua. Air laut menyembur masuk, dan dalam waktu singkat kapal mewah itu tenggelam ke dasar Laut Jawa. Sekoci-sekoci berisi ratusan penumpang terombang-ambing di tengah badai. Kapal SAR Basarnas segera menarik mereka satu persatu, memindahkan korban ke kapal penyelamat yang lebih besar. Agus duduk terengah-engah di sekoci, tubuhnya gemetar kelelahan. Di sampingnya, Isabella yang masih syok memandang laut yang kini hanya menyisakan puing-puing. "Grazie, thank you, you saved my life," bisiknya lirih, tangannya menyentuh lengan Agus. Agus menatapnya sekilas, lalu kembali memandang laut. "Itu tugas saya. Yang penting kita semua selamat." Namun dalam hati, ia tahu, malam itu akan selalu menjadi titik balik dalam hidupnya. Setelah berjam-jam mengevakuasi korban, kapal SAR akhirnya kembali ke pelabuhan Jepara menjelang fajar. Ratusan korban selamat dievakuasi, diberi selimut, makanan, dan pertolongan medis. Media lokal maupun internasional sudah menunggu. Kamera-kamera menyorot wajah-wajah pucat korban tragedi. Isabella masih duduk di dermaga, mengenakan selimut tebal. Matanya menatap Agus yang sedang membantu seorang lansia naik tandu. Ada sesuatu dalam dirinya yang sulit dijelaskan, seperti utang budi, tapi lebih dalam daripada itu. Di tengah kekacauan dan kesedihan, Isabella tahu satu hal, hidupnya telah berubah malam itu, sama seperti hidup Agus. Fajar menyingsing di pelabuhan Kartini, Jepara. Laut masih berombak sisa badai semalam,
Namun langit kini mulai cerah, memantulkan cahaya keemasan di permukaan air. Bau asin laut bercampur dengan aroma solar dari kapal-kapal penyelamat yang baru saja bersandar. Ratusan korban selamat Aurora di Mar duduk di bawah tenda darurat yang didirikan Basarnas dan Palang Merah. Wajah-wajah pucat, mata sembab karena tangis, tubuh lelah dan menggigil. Namun setidaknya mereka hidup. Di tengah kerumunan, Agus Santoso berjalan mondar-mandir dengan seragam oranye Basarnas yang masih basah kuyup. Rambutnya lepek menempel di dahi, matanya merah karena kurang tidur. Meski lelah, ia tetap sigap membantu menyalurkan makanan dan selimut untuk para korban. Sementara itu, tak jauh darinya, seorang perempuan berambut coklat panjang duduk bersandar di kursi plastik. Gaun birunya sudah kering setengah, namun wajahnya masih pucat. Dia adalah Isabella Romano, salah satu penumpang VIP kapal yang selamat berkat Agus. Isabella memandangi keramaian dengan tatapan kosong. Ia masih bisa mendengar gema teriakan semalam, suara kapal berderit sebelum akhirnya tenggelam. Bayangan orang-orang yang terombang-ambing di laut masih terpatri di benaknya. Tiba-tiba seorang relawan lokal mendekat dan menyodorkan semangkuk bubur hangat. Isabella menerimanya dengan tangan gemetar. "Grazie, terima kasih," katanya pelan dengan aksen Italia yang kental. Relawan itu hanya tersenyum kikuk. Mungkin tak begitu paham bahasa Inggris atau Italia. Isabella pun menunduk, berusaha menguatkan dirinya. Namun pandangannya kemudian tertumbuk pada sosok Agus, yang sedang membantu seorang anak kecil mengenakan selimut. Jantungnya berdetak lebih cepat tanpa alasan. Ia ingat bagaimana pria itu menggendongnya di tengah badai. Bagaimana sorot matanya begitu tegas namun menenangkan. Siapa dia sebenarnya? Pikir Isabella. Kenapa aku merasa berbeda? Kerumunan wartawan sudah memadati dermaga sejak pagi. Kamera televisi, mikrofon, dan kamera foto saling berebut ruang. Mereka ingin mengabadikan momen heroik, sekaligus mencari berita sensasional tentang tragedi internasional itu. Di antara kerumunan, ada seorang jurnalis perempuan berambut sebahu, mengenakan kemeja putih dan celana jeans. Dialah Dewi Lestari, jurnalis muda dari Semarang yang terkenal gigih dalam mengejar berita. Dewi berlari kecil sambil menyalakan perekam suaranya. Matanya langsung tertuju pada Agus yang baru saja selesai membantu seorang lansia. "Agus Santoso, kan? Tim SAR Jepara?" Dewi menegur sambil menodongkan mikrofon. Agus mengangguk singkat. "Iya, Mbak. Ada apa?" "Saya Dewi dari Suara Merdeka. Bisa cerita sedikit soal bagaimana proses penyelamatan semalam?" Agus sempat melirik sekeliling. Ia tidak terlalu suka jadi pusat perhatian, apalagi di saat situasi masih kacau begini. Tapi Dewi menatapnya penuh antusias. Akhirnya Agus menjawab, "Kami hanya melakukan tugas. Banyak nyawa yang bisa diselamatkan, tapi sayangnya, ada juga yang tidak sempat tertolong." Dewi mencatat cepat di buku kecilnya. Senyum tipis tersungging di bibirnya. "Kamu selalu merendah, Gus. Tapi aku tahu, kamu pahlawan semalam." Agus hanya menghela napas, tak membalas pujian itu. Pandangannya justru tanpa sadar mencari-cari Isabella di antara kerumunan. Tak lama kemudian, Isabella yang masih duduk di kursi memperhatikan Agus dari jauh. Ia ragu-ragu, tapi akhirnya berdiri dengan terpincang-pincang menghampirinya. "Excuse me." Suara Isabella terdengar lembut. Agus menoleh. Sesaat, waktu seperti berhenti. Perempuan itu kini berdiri di depannya, dengan rambut coklat panjang yang masih agak basah dan mata Hazel yang memancarkan kehangatan. "Oh, kamu yang tadi malam." Agus mengangguk pelan. "Yes. You saved me. Twice." Isabella tersenyum tipis. "I don't know how to thank you." Agus merasa canggung. Bahasa Inggrisnya pas-pasan. Namun ia berusaha. "No need. My job, to help." Isabella menggeleng pelan. "Still, without you, maybe I'm gone." Agus hanya tersenyum tipis, lalu memalingkan wajah. Ia tidak terbiasa menerima ucapan terima kasih berlebihan, apalagi dari perempuan asing yang jelas berbeda dunianya. Namun sebelum mereka sempat melanjutkan percakapan, Dewi datang dengan langkah cepat. "Gus, ayo sebentar, wawancara lagi. Media internasional juga mau?" Ucapannya terhenti ketika melihat Isabella berdiri di dekat Agus. Mata Dewi menyipit, menilai situasi.
Siapa ini? Tanya Dewi dalam bahasa Indonesia. Agus menjawab singkat, korban selamat. Dewi mengangguk, namun sorot matanya penuh rasa ingin tahu. Ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda dalam cara Isabella menatap Agus. Tak lama kemudian, beberapa wartawan asing menghampiri. Salah satunya mengenali Isabella sebagai anak dari keluarga Romano yang cukup terkenal di Eropa. Miss Romano. Miss Romano. How do you feel after the accident? Isabella tampak kewalahan. Ia belum siap bicara pada media, apalagi pikirannya masih kacau. Melihat itu, Agus berdiri di depannya, melindungi Isabella dari kerumunan kamera. Please, give space. She needs rest. Sikap Agus membuat Isabella semakin terkesan. Ia merasa aman di dekat pria ini, meski mereka berasal dari dunia yang berbeda. Wartawan akhirnya mundur setelah petugas keamanan datang. Isabella menatap Agus dengan senyum penuh terima kasih. You are not only my rescuer, you are also my shield. Agus menggaruk kepalanya yang basah. Just do what I can. Dewi yang melihat adegan itu merasa hatinya sedikit bergetar aneh. Selama ini, ia selalu mengagumi Agus dari jauh. Namun kini, ada orang lain yang masuk ke dalam lingkaran itu, dan orang itu adalah seorang perempuan asing yang cantik. Malam harinya, para korban dievakuasi ke sebuah hotel di Jepara yang dijadikan tempat pengungsian sementara. Agus masih bertugas, memastikan logistik dan keamanan berjalan lancar. Isabella mendapat satu kamar sederhana bersama beberapa korban perempuan lain. Namun ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus melayang ke wajah pria berkulit legam itu, Agus. Akhirnya ia memberanikan diri keluar kamar, berjalan pelan ke lobi hotel. Di sana, ia melihat Agus duduk di kursi panjang, masih mengenakan seragam oranye Basarnas, menatap kosong ke arah luar jendela. Agus. Isabella memanggil pelan. Agus menoleh, sedikit terkejut. Why you not sleep? Isabella tersenyum samar. I can't. Too many memories from last night. Agus mengangguk pelan. Same. Mereka terdiam sejenak, hanya suara jangkrik di luar hotel yang terdengar. Lalu Isabella berkata, You know, in Italy, my family has a foundation. We help people, like you do. But I never shallallahu alaihi wasallam someone so brave like you. Agus menghela napas. Not brave. Just, must do. Isabella menatapnya lama. Hatinya bergetar, ada rasa kagum sekaligus hangat yang sulit ia mengerti. Hari-hari berikutnya, proses evakuasi dan pemulihan terus berlangsung. Agus masih sibuk dengan tugasnya, sementara Isabella seringkali memperhatikan dari kejauhan. Dewi beberapa kali mencoba mendekati Agus, mengajaknya bicara, bahkan menawarkan untuk menulis artikel khusus tentang dirinya. Tapi Agus selalu menolak dengan alasan, Aku cuma menjalankan tugas, Mbak. Nggak perlu diberitakan berlebihan. Namun anehnya, Agus tidak bisa begitu saja menghindar ketika Isabella mendekat. Ada sesuatu dalam tatapan mata perempuan itu yang membuatnya sulit mengalihkan perhatian. Suatu sore, saat Agus sedang mengecek data korban di posko, Isabella menghampirinya dengan sebuah buku catatan kecil. This is my contact. In case you want to reach me. Katanya sambil menyodorkan kertas berisi alamat email dan nomor telepon Italia. Agus sempat terdiam. Why, give me this. Isabella tersenyum. Because I believe, our meeting is not just coincidence. Agus menelan ludah. Hatinya berdebar dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, Agus kembali ke rumah ibunya di Jepara. Ia duduk di teras, memandangi bintang. Tangannya menggenggam erat selembar kertas dengan tulisan tangan Isabella. Pertemuan takdir, ya? Gumamnya pelan. Di kejauhan, angin laut berhembus lembut, seolah membawa pesan. Sebuah kisah besar baru saja dimulai. Matahari Jepara bersinar terang di pagi itu. Beberapa hari sudah berlalu sejak tragedi tenggelamnya kapal Aurora di Mare. Pelabuhan Kartini kembali tenang. Meski sisa-sisa berita dan cerita tentang kejadian itu masih ramai di televisi, surat kabar, dan media sosial. Bagi banyak orang, kejadian itu hanyalah sebuah tragedi yang menyedihkan. Tetapi bagi Agus Santoso, hidupnya baru saja diguncang dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Di sebuah hotel sederhana di pusat kota Jepara,
Para korban selamat masih ditampung sambil menunggu proses pemulangan ke negara masing-masing. Isabella duduk di balkon kamar, memandangi laut yang membiru. Angin berhembus lembut, membawa aroma asin yang entah kenapa membuat hatinya tenteram. Sejak hari itu, ia sering mencari kesempatan untuk bertemu Agus. Bukan hanya untuk sekadar berterima kasih, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang ingin lebih mengenalnya. Pagi itu, ia memberanikan diri menghubungi Agus melalui nomor kontak yang sempat ia minta dari salah satu relawan. "Agus, can we meet today?" Suaranya terdengar ragu tapi penuh harap. Agus, yang sedang membersihkan peralatan selam di posko Basarnas, terdiam sejenak. "Meet? For what?" Tanyanya dalam bahasa Inggris patah-patah. "I want to talk about something important. Please." Akhirnya Agus setuju. Mereka pun berjanji bertemu di sebuah warung kopi kecil dekat alun-alun Jepara. Warung kopi itu sederhana, hanya meja kayu dan kursi plastik. Beberapa nelayan duduk sambil bercengkerama. Ketika Isabella datang dengan gaun putih sederhana, semua mata menoleh. Jarang sekali ada perempuan asing berwajah cantik duduk di warung kecil seperti itu. Agus sudah menunggu. Ia tampak canggung, mengenakan kaos polos dan celana panjang. "You look different today," kata Isabella dengan senyum hangat. Agus hanya mengangguk. Is my usual life. Simple." Pelayan datang membawa kopi tubruk untuk Agus dan teh hangat untuk Isabella. Aroma kopi menyeruak, menambah hangat suasana. Isabella menatap Agus dalam-dalam. "Agus, after all that happened, I realized something. I don't want to just go back to my life like nothing happened. Meeting you, saving me, it meant something." Agus terdiam, jantungnya berdetak keras. Ia tidak tahu harus membalas apa. Isabella melanjutkan, "In Italy, my family has a foundation. We help children, victims of disaster, refugees. You have the heart for this. You risked your life for strangers. I want you to work with me." Kata-kata itu membuat Agus terperangah. "Work with you? In Italy?" "Yes. You can join our mission. Travel the world. Help more people." Agus menggenggam cangkir kopinya erat. Bayangan wajah ibunya muncul di benaknya. Ibu yang sudah tua, tinggal sendirian di rumah kecil mereka di Jepara. Bagaimana mungkin ia meninggalkan ibunya begitu saja? Malamnya, Agus pulang ke rumah. Rumah itu sederhana, berdinding kayu, dengan halaman kecil tempat ibunya menanam bunga melati. Ibunya, Sukesi, menyambut dengan senyum hangat. "Gus, capek enduk?" tanyanya sambil menyiapkan teh hangat. Agus duduk di teras, memandang bintang. "Bu, kalau Agus kerja jauh, apa ibu bakal kuat sendirian di sini?" Sukesi menatap anak semata wayangnya itu. "Kamu mau kerja kemana?" "Entah. Italia." Sukesi terdiam lama. "Jauh banget tuh, Gus. Kamu kok kepikiran sampai sana?" Agus tidak langsung menjawab. Ia hanya memikirkan Isabella, tatapannya, dan tawarannya. "Kalau itu takdirmu, jalani, Gus. Tapi jangan lupa, ibu sudah tua. Ibu nggak butuh apa-apa, cuma butuh kamu sehat dan bahagia." Hati Agus terasa seperti diiris. Antara keinginan untuk tetap berada di sisi ibunya, dan panggilan hati untuk ikut ke dunia baru bersama Isabella. Sementara itu, Dewi Lestari, sang jurnalis, semakin sering berada di sekitar posko Basarnas. Ia mencari berita lanjutan, tapi sebenarnya ada alasan lain. Ia ingin bertemu Agus. Suatu sore, Dewi menghampiri Agus yang sedang membersihkan perahu karet. "Gus, aku dengar kamu sering ketemu sama perempuan asing itu. Siapa namanya?" "Isabella, ya?" tanyanya dengan nada menyelidik. Agus mengangguk pelan. "Ya, dia korban selamat." "Kenapa? Kenapa kamu sering bareng dia?" "Hati-hati, Gus. Dunia kalian beda. Jangan sampai kamu terseret masuk dunia yang bukan milikmu," kata Dewi. Suaranya mengandung nada cemburu meski ia berusaha menyembunyikannya. Agus terdiam. Ia tahu Dewi diam-diam menyimpan rasa padanya. Tapi hatinya justru semakin resah memikirkan Isabella. Beberapa hari kemudian, Isabella mengundang Agus ke hotel. Ia sudah menyiapkan sebuah dokumen resmi dari yayasan keluarganya, Fondazione Romano per la Vita,
sebuah organisasi sosial yang cukup terkenal di Eropa. Agus, this is real. Not just words. If you agree, I will arrange your visa, your ticket, everything. You will work with us in Italy, kata Isabella dengan penuh keyakinan. Agus memegang dokumen itu, tangannya bergetar. Ia bisa membaca beberapa kalimat berbahasa Inggris yang menjelaskan kontrak kerja, gaji, fasilitas, serta misi sosial yang akan dijalankan. Why me? Agus bertanya lirih. Isabella tersenyum lembut. Because I trust you. Because you saved me. And because I believe you have a heart bigger than most people I know. Agus terdiam lama. Ia merasa seperti sedang berdiri di persimpangan hidup. Malam itu, Agus kembali merenung di tepi pantai Jepara. Ombak berdebur pelan, bulan menggantung di langit. Ia menggenggam kertas kontrak itu, sementara pikirannya kacau. Ia tahu, kesempatan seperti ini mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Pergi ke Italia, bekerja di yayasan besar, membantu banyak orang di seluruh dunia. Tapi ia juga tahu, itu berarti meninggalkan tanah kelahirannya, ibunya, dan kehidupan sederhana yang sudah ia jalani puluhan tahun. Isabella menunggu jawabannya dengan penuh harap. Dewi mengawasi dari jauh dengan perasaan was-was. Dan ibunya hanya bisa pasrah, berharap anaknya mengambil keputusan terbaik. Di bawah cahaya bulan, Agus berbisik pada dirinya sendiri. Dunia yang berbeda, apakah aku siap masuk ke dalamnya? Di kejauhan, angin laut berhembus kencang, seolah membawa kabar bahwa hidup Agus akan berubah selamanya. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi hiruk-pikuk penumpang internasional. Agus berdiri dengan tubuh kaku, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam. Ransel lusuhnya terlihat kontras di antara koper-koper mahal milik penumpang lain. Isabella, dengan gaun santai dan koper berwarna merah muda, berjalan di sampingnya sambil tersenyum memberi semangat. Don't be nervous, Agus. Everything will be fine, katanya sambil menepuk pelan bahu Agus. Agus hanya mengangguk. Hatinya campur aduk, antara sedih meninggalkan ibunya di Jepara, dan rasa penasaran akan kehidupan baru di Italia. Saat pesawat mulai lepas landas, Agus menatap keluar jendela. Awan-awan putih bergulung, seolah menjadi batas antara hidup lama dan hidup barunya. Perjalanan panjang belasan jam itu membuat Agus kelelahan. Begitu pesawat mendarat di Roma Fiumicino Airport, matanya langsung disuguhi pemandangan megah. Arsitektur Eropa klasik, orang-orang tinggi dengan bahasa asing yang bergaung di sekelilingnya. Agus merasa seperti ikan kecil yang terdampar di samudra luas. Di pintu kedatangan, keluarga besar Isabella sudah menunggu. Ayahnya, Don Romano, seorang pria parubaya dengan setelan jas elegan, menatap Agus dari ujung kepala hingga kaki. Senyum tipisnya sulit ditebak, antara ramah atau menilai. Is Agus, kata Isabella bangga. He saved my life. Don Romano mengangguk pelan. Grazie. Welcome to Italy, Agus. Agus menunduk, mencoba menjawab dengan gugup. Thank you, sir. Ibunya Isabella, seorang wanita anggun bernama Contessa Maria, hanya memberi senyum tipis. Tatapannya jelas mengukur siapa Agus sebenarnya. Agus ditempatkan di salah satu rumah milik yayasan keluarga Romano. Rumah itu luas, penuh lukisan dan patung marmer. Namun bagi Agus, semua itu terasa asing. Hari pertama ia diajak Isabella ke kantor yayasan. Gedung modern dengan dinding kaca itu dipenuhi orang-orang berpakaian rapi. Mereka berbicara cepat dalam bahasa Italia, sesekali bercampur bahasa Inggris. Agus hanya bisa menangkap sedikit kata. Seorang staf menatapnya dengan sinis, lalu berbisik pada rekannya, "Chi è questo? Un pescatore dal Indonesia." Siapa ini? Seorang nelayan dari Indonesia? Agus pura-pura tidak mengerti, tapi hatinya tersengat. Malam itu, Isabella mengajak Agus makan malam bersama keluarganya. Meja makan panjang dipenuhi hidangan Italia. Pasta, keju, anggur. Agus duduk kaku, tidak terbiasa dengan tata cara makan yang rumit. Saat ia mencoba memotong daging dengan pisau, tangannya gemetar hingga potongan itu terjatuh dari piring. Suasana meja seketika hening. Don Romano menatapnya, lalu tersenyum tipis. It takes time to adjust. Don't worry.
Namun Maria berkomentar pelan tapi menusuk, "Our world is very different from his. Isn't it, Isabella?" Isabella segera menanggapi, "Love and humanity don't know borders, Mama." Agus merasa wajahnya panas. Ia sadar, keberadaannya dianggap aneh di tengah keluarga bangsawan Italia itu. Di sisi lain, di Jepara, Dewi duduk di depan laptopnya. Artikel-artikelnya tentang tragedi kapal tenggelam sudah dimuat di berbagai media nasional. Judulnya, "Pahlawan Laut dari Jepara, Agus Santoso, Penyelamat yang Tak Diduga." Namanya mulai dikenal. Bahkan beberapa televisi menayangkan cuplikan wawancara singkatnya. Namun di balik kebanggaan itu, hati Dewi hampa. Ia membaca kabar bahwa Agus sudah berangkat ke Italia bersama Isabella. "Kenapa harus dia, Gus? Kenapa bukan aku yang kau bawa?" bisiknya lirih. Air matanya jatuh ke keyboard. Di Roma, Yayasan Romano langsung memberi Agus tugas, membantu distribusi makanan ke kamp pengungsi. Meski terkendala bahasa, Agus bekerja dengan penuh semangat. Ia mengangkat kotak-kotak berisi bahan makanan, membantu anak-anak, bahkan tersenyum pada orang-orang yang awalnya memandangnya asing. Isabella memperhatikan dari jauh. Ia bangga, tapi juga khawatir. Agus terlalu tulus, terlalu apa adanya, di tengah dunia yang sering penuh kepalsuan. Suatu malam, Isabella mendekatinya di gudang yayasan. "Agus, are you okay, Here?" Agus menghela napas. "Different, very different. People look at me, like I don't belong." Isabella menatapnya penuh keyakinan. "You belong with me. That's all that matters." Namun, masalah tak berhenti di situ. Kabar kedekatan Isabella dengan seorang pria asing dari Indonesia mulai menjadi bahan gosip di kalangan elit Roma. Beberapa koran lokal menulis, "La figlia di Romano e il pescatore dal Asia, un amore impossibile." Putri Romano dan nelayan dari Asia, cinta yang mustahil. Isabella marah membaca berita itu. Ia berusaha menutupinya dari Agus, tapi akhirnya Agus tahu juga. Malam itu, Agus duduk sendirian di balkon, menatap langit Roma yang bertabur bintang. Ia menggenggam rosario kecil yang diberi ibunya. "Ya Tuhan, apa aku salah melangkah sejauh ini?" gumamnya lirih. Isabella menghampirinya, menggenggam tangannya erat. "Don't listen to them. We will fix this together." Namun jauh di lubuk hati Agus, keraguan mulai tumbuh. Mampukah cintanya bertahan menghadapi dunia yang begitu berbeda? Malam di Roma terasa dingin, tapi hati Agus jauh lebih dingin. Di kejauhan, lonceng gereja berdentang. Dunia yang dulu hanya ia lihat di televisi kini ada di depan matanya. Namun ia merasa semakin asing di dalamnya. Sementara itu, di Jepara, Dewi menatap foto Agus di layar televisi, berbisik pelan, "Aku akan menunggumu pulang, Gus, meski kau mungkin tak akan kembali lagi." Hari-hari Agus di Roma tidak pernah mudah. Setiap kali ia berjalan di jalanan bersama Isabella, tatapan orang-orang selalu singgah padanya. Ada yang penuh rasa ingin tahu, ada yang sinis, ada pula yang terang-terangan berbisik dengan nada merendahkan. Isabella selalu menggenggam tangannya erat, seolah ingin menegaskan, "Dia milikku, tak ada yang bisa mengubah itu." Tapi di dalam hati, Agus semakin gelisah. Suatu malam, sebuah artikel besar muncul di salah satu koran Italia bergengsi. "Agnes Romano, la principessa della carità e il suo amore scandaloso con un uomo venuto dai mari lontani." Agnes Romano, putri dermawan dan cintanya yang skandal dengan seorang pria dari laut yang jauh. Artikel itu bukan hanya gosip. Mereka menggali latar belakang Agus, menuliskan asal-usulnya dari keluarga nelayan Jepara, pendidikan yang sederhana, bahkan memperlihatkan foto lamanya saat masih menjadi tim SAR dengan baju lusuh penuh lumpur. Agus membaca artikel itu dengan wajah pucat. Tangannya bergetar. "Kenapa mereka harus mengungkit semua ini, Bella?" Isabella memeluknya. "Karena mereka takut, Gus. Mereka takut melihatku memilih cinta yang tulus, bukan cinta yang diatur." Puncak ketegangan terjadi saat makan malam keluarga di villa besar mereka di Firenze. Don Romano menatap Agus lekat-lekat. "Agus, you are a good man. You my daughter's life. But be realistic. Our world, your world, they don't match." Agus menunduk. Kata-kata itu menghujam seperti pisau. Isabella membantah keras.
Papa, love is not about money or class. He is the man I love, and nothing will change that. Maria, ibunya, menambahkan dengan nada dingin, Isabella, you are destroying our family's reputation. Do you even realize what people are saying? That you are marrying a fisherman who doesn't even know how to hold a glass of wine properly. Agus berdiri, wajahnya merah padam. Ia menahan diri untuk tidak membalas dengan kata-kata kasar. Maafkan saya. Saya tidak ingin membawa aib untuk keluarga ini. Saya hanya mencintai Isabella dengan tulus. Maria menggeleng. Sometimes love is not enough. Meja makan itu hening. Isabella menggenggam tangan Agus dengan air mata berlinang. Malam itu, Agus berjalan sendirian di tepi sungai Arno, ditemani sinar lampu jalan yang redup. Angin dingin menusuk tulang. Ia menatap pantulan wajahnya di air sungai. Mungkin mereka benar. Aku hanya orang kampung. Apa aku pantas di sampingnya? Kenangan tentang ibunya di Jepara muncul. Wajah Renta yang penuh harapan, suara lembut yang selalu mendoakan. Lalu bayangan Dewi, sahabat yang pernah begitu percaya padanya. Air mata jatuh tanpa sadar. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Italia, Agus benar-benar merasa ingin pulang. Sementara itu, di Jepara, Dewi mendapat kabar mengejutkan. Redaksi tempatnya bekerja menawarkan beasiswa liputan internasional. Sebuah kesempatan untuk mengikuti konferensi jurnalis di Roma. Ketika mendengar kota itu disebut, jantung Dewi berdetak kencang. Roma? Italia? Ya, jawab pemimpin redaksi. Kami ingin kamu jadi delegasi. Kau penulis muda yang berbakat. Ini kesempatan emas. Dewi pura-pura tenang, tapi di dalam hatinya bergejolak. Roma berarti kemungkinan bertemu Agus lagi. Malam itu, ia menatap bintang di langit Jepara, berbisik, Tuhan, apakah ini jalanku untuk menemuinya lagi? Di Roma, yayasan keluarga Romano mulai terguncang. Donatur mempertanyakan hubungan Isabella dengan Agus. Beberapa perusahaan besar bahkan menarik dana mereka, karena merasa nama baik yayasan tercoreng. Suatu pagi, kantor yayasan dipenuhi wartawan. Mereka mengepung Isabella dan Agus. Signor Agus, apakah Anda hanya mengejar harta? Apakah benar Anda ingin menikahi Isabella hanya untuk visa? Isabella, apakah Anda sadar keluarga Anda hancur karena keputusan Anda? Agus terdiam, wajahnya kaku. Kamera dan mikrofon diarahkan padanya seperti tombak. Isabella berteriak, "Stop! Enough! He is not like that." Tapi kata-kata Isabella seolah tenggelam dalam lautan suara wartawan. Malam itu, untuk pertama kalinya Agus dan Isabella bertengkar. "Aku tidak tahan lagi, Bella." Agus bersuara tinggi, sesuatu yang jarang ia lakukan. "Setiap hari orang merendahkanku, keluargamu menolakku, media mempermalukanku. Apa kau kira aku bisa bertahan selamanya?" Isabella menangis. "So, what do you want, Agus? To leave me? After everything?" Agus menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku hanya ingin kau bahagia. Kalau aku yang membuatmu hancur, mungkin lebih baik aku pergi." Isabella menampar meja keras. "No, don't you dare say that. You saved my life, Agus. And now you want to throw our love away just because of them." Hening. Hanya suara isak tangis Isabella yang terdengar. Agus merasa dadanya seperti dirobek. Beberapa minggu kemudian, Dewi akhirnya tiba di Roma untuk konferensi jurnalis. Ia berjalan di antara keramaian Piazza Venezia, matanya mencari sosok yang begitu dirindukan. Tak disangka, dari kejauhan ia melihat Agus keluar dari kantor yayasan. Wajahnya tampak lelah, matanya redup, seolah memikul beban dunia. "Gus," bisik Dewi lirih. Agus terdiam, matanya melebar saat melihat sosok yang tak pernah ia duga akan muncul di tanah asing ini. "Dewi?" Suaranya bergetar. Pertemuan itu bagaikan percikan api di tengah bara yang hampir padam. Roma malam itu penuh cahaya lampu, tapi hati Agus dilanda badai. Ia berada di persimpangan jalan, bertahan demi cinta pada Isabella dengan segala resikonya, atau mendengar bisikan masa lalu yang datang bersama Dewi. Di balkon Villa Romano, Isabella berdiri sendiri, menatap bintang-bintang. "Gus, jangan tinggalkan aku.
Bisiknya pada langit yang sama, tanpa tahu bahwa orang lain dari Jepara kini sudah berada di kota yang sama. Di bawah langit Roma yang jingga, pertemuan Agus dan Dewi di depan kantor yayasan terasa seperti adegan yang keluar dari mimpi. Agus mematung, tak percaya matanya sendiri. Sosok yang pernah begitu dekat, teman seperjuangan sejak kecil, kini berdiri di hadapannya dengan senyum penuh arti. "Gus," suara Dewi lembut, nyaris bergetar. "Dewi, apa benar ini kamu?" Agus menjawab dengan napas terengah, seolah paru-parunya lupa cara bekerja. Dewi tersenyum kecil. "Aku di sini untuk konferensi jurnalis. Aku nggak nyangka bisa ketemu kamu." Agus mengangguk. "Aku juga nggak nyangka. Dunia ini memang kecil, ya?" Namun di balik kata-kata itu, jantungnya berdetak kencang. Ada sesuatu yang bergejolak, kerinduan lama, kehangatan masa lalu, dan rasa nyaman yang selama ini terkubur di bawah badai masalah yang ia hadapi di Italia. Beberapa hari kemudian, Agus memperkenalkan Dewi pada Isabella. Mereka bertemu di sebuah kafe klasik dekat Kolosseum. Isabella datang dengan gaun sederhana, senyumnya hangat tapi matanya penuh kewaspadaan. "Piacere, sono Isabella," ucap Isabella ramah sambil mengulurkan tangan. Dewi menjabat tangannya dengan senyum tulus. "Senang bertemu denganmu, Bella. Agus sering cerita tentangmu." Isabella melirik Agus sekilas. "Oh, davvero? Benarkah?" Percakapan berjalan normal, tapi udara di meja itu terasa tegang. Dewi berusaha ramah, menceritakan pengalamannya sebagai jurnalis di Jepara, tentang laut, tentang perjuangan nelayan. Isabella mendengarkan, tapi sesekali matanya meneliti bagaimana Agus memperhatikan Dewi. Ada sinyal yang hanya bisa dirasakan oleh perempuan. Kilatan halus di mata Agus yang berbeda, bukan sekadar tatapan pada seorang teman lama. Malam itu, ketika hanya berdua di apartemen, Isabella akhirnya mengungkapkan isi hatinya. "Gus, kamu masih ada rasa sama dia?" Agus terperanjat. "Bella, jangan salah paham. Aku sama Dewi cuma teman." Isabella menatapnya tajam, air mata menggenang. "Teman? Tapi matamu bercerita lain." Di sisi lain, Dewi pun tak bisa membohongi dirinya sendiri. Roma yang indah, konferensi yang seharusnya jadi fokus, semua kabur karena satu hal, kehadiran Agus. Suatu sore, mereka duduk di tepi sungai Tiber. Angin musim semi bertiup lembut, membawa aroma bunga. "Gus," kata Dewi pelan, "aku bahagia bisa ketemu kamu lagi. Tapi jujur, aku iri sama Isabella." Agus menoleh, kaget. "Dewi, aku dulu terlalu bodoh. Selalu mikir kamu akan ada di Jepara. Selalu ada untuk aku. Tapi kamu pergi. Dan ternyata, kamu menemukan cinta di sini." Suaranya bergetar. "Kalau aku bilang aku masih cinta sama kamu, apa kamu akan tinggalkan dia?" Agus terdiam. Dunia seolah berhenti. Di hadapannya ada Dewi, cinta lama yang memberi kenyamanan dan rasa familiar. Di sisi lain, ada Isabella, cinta baru yang penuh badai tapi membuatnya hidup sepenuhnya. Malam itu Agus tak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di balkon apartemen, memandang kota Roma yang penuh cahaya lampu. Hatinya terbelah dua. Dewi, dia sahabatku, seseorang yang selalu ada di masa-masa sulit. Cintanya tulus, dan dia mengerti aku tanpa perlu aku banyak bicara. Isabella, dia cinta yang datang tiba-tiba, penuh resiko, tapi juga penuh warna. Dia mengajakku melihat dunia dengan cara yang berbeda. Agus menunduk, wajahnya berpeluh. Kenapa Tuhan menaruhku di posisi ini? Masalah semakin rumit ketika Don Romano memanggil Agus ke ruang kerjanya. "Agus," katanya dengan suara berat, "aku menghargai pengorbananmu. Tapi aku tak bisa lagi membiarkan hubunganmu dengan Isabella merusak keluarga ini." Agus menegakkan badan. "Aku mencintai Isabella. Signore. Apapun yang terjadi, itu tak akan berubah." Don Romano menggeleng. "Kalau begitu, aku harus membuat pilihan. Aku akan memutuskan semua dukungan finansial untuk yayasan kalau Isabella bersikeras bersamamu." Agus terdiam, terhantam keras. Yayasan itu adalah jiwa Isabella, bagian dari hidupnya. Bagaimana mungkin ia tega menjadi alasan kehancurannya? Malam itu, Isabella menangis di pelukan Agus.
Papa bilang kalau aku memilihmu, yayasan ini akan hancur, Gus. Semua pekerja, semua proyek sosial, akan berakhir. Agus mengepalkan tangan. Kalau begitu, aku yang akan pergi. Aku tak mau jadi alasan kamu kehilangan segalanya. Isabella menatapnya dengan mata merah. Jangan berani kamu bilang itu lagi. Aku tidak peduli pada uang, tidak peduli pada yayasan, aku hanya peduli padamu. Tapi di dalam hatinya, Isabella tahu, yayasan itu adalah bagian dari dirinya. Ia berada di persimpangan, sama seperti Agus. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Dewi semakin sering bertemu Agus, kadang diam-diam, sekadar berbicara atau mengenang masa lalu. Isabella merasakan jarak itu, dan luka hatinya semakin dalam. Suatu sore, Dewi memberanikan diri. Gus, aku akan segera kembali ke Indonesia. Aku cuma ingin satu jawaban. Kalau aku menunggumu di Jepara, apa kamu akan kembali padaku? Agus tercekat. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Isabella atau Dewi? Roma atau Jepara? Cinta penuh badai atau cinta penuh ketenangan? Roma malam itu dipenuhi suara lonceng gereja. Agus berdiri di jendela, menatap dua perempuan yang sama-sama mencintainya, dua dunia yang sama-sama memanggilnya. Hatinya berteriak, apa benar cinta bisa bertahan melawan waktu, jarak, dan semua perbedaan? Sementara itu, di sisi lain kota, Isabella berdoa dengan air mata, dan Dewi menulis diari dengan kalimat terakhir. Besok aku pulang. Tapi hatiku masih ingin tinggal di sini, bersamanya. Roma, awal musim panas. Udara terasa berat. Seakan kota itu sendiri tahu ada badai besar yang akan meletus dalam hati tiga manusia. Agus, Isabella, dan Dewi. Agus duduk di sebuah bangku kayu di Villa Borghese, taman hijau luas di jantung kota. Angin sepau-sepau meniup rambutnya. Tapi hatinya sesak. Hari ini Don Romano memanggilnya untuk terakhir kali. Ultimatum sudah jelas. Tinggalkan Isabella, atau yayasan sosial yang mereka perjuangkan bersama akan diputus dari aliran dana keluarga Romano. Di sisi lain, Dewi akan berangkat kembali ke Indonesia malam ini. Ia menunggu jawaban, entah dalam bentuk sebuah kata, sebuah janji, atau bahkan sekadar tatapan yang berarti. Agus merasakan dirinya seakan dikepung dua jalan yang sama-sama menusuk. Kalau aku memilih Isabella, aku menghancurkan yayasannya. Kalau aku memilih Dewi, aku menghancurkan hatiku sendiri. Sore itu, di ruang kerja besar dengan dinding penuh lukisan kuno, Don Romano menatap Agus tajam. Agus, suaranya dalam dan dingin. Ini pertemuan terakhir kita. Isabella akan menderita kalau kau tetap ada di sisinya. Aku tak akan membiarkan anakku hancur oleh keputusan yang salah. Agus menunduk, menahan amarah dan rasa sakit. Dengan segala hormat, Signore, Isabella bukan hancur karena aku. Justru aku yang membuatnya hidup kembali setelah kecelakaan itu. Don Romano mengetukkan jarinya ke meja. Cinta tak bisa memberi makan puluhan orang yang bekerja di yayasan. Cinta tak bisa membeli obat untuk anak-anak miskin di Afrika. Kau pikir cinta cukup? Agus mengangkat kepalanya, matanya berkilat. Cinta cukup, asalkan kita mau berkorban. Kalau Anda mencabut dukungan, maka biarlah saya yang mencari jalan. Saya bukan lelaki yang akan lari hanya karena uang. Don Romano mendengus. Kau sombong. Tapi aku ingin lihat seberapa lama kau bisa bertahan. Dengan itu, ia menutup pertemuan. Agus keluar dari ruangan dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, sejak detik itu, pertempurannya bukan hanya tentang cinta, tapi tentang hidup dan mati sebuah cita-cita. Malamnya, Dewi berdiri di stasiun Termini, koper di sampingnya. Kereta malam menuju bandara akan segera berangkat. Agus datang, dengan wajah lelah. Dewi. Dewi tersenyum getir. Aku nggak butuh banyak kata. Gus, aku cuma butuh tahu. Kalau suatu hari kamu lelah, apa kamu masih akan pulang ke Jepara? Pulang ke aku? Agus terdiam lama. Matanya memandang Dewi penuh rasa bersalah. Dewi, kamu perempuan yang luar biasa. Tapi hatiku sudah memilih jalan yang berbeda. Aku tidak bisa lagi kembali. Bukan karena aku tak sayang padamu, tapi karena aku sudah menyerahkan diriku untuk Isabella. Air mata mengalir di pipi Dewi.
Ia mengangguk pelan. Aku tahu jawabannya sejak awal. Aku cuma ingin dengar langsung dari kamu. Kereta berangkat. Dari jendela, Dewi melambaikan tangan dengan senyum pahit. Agus berdiri terpaku, merasa kehilangan sebagian dari dirinya. Sementara itu, Isabella duduk di apartemennya dengan wajah murung. Yayasan sudah menerima kabar, Don Romano resmi menarik semua dana. Para staf panik, telepon berdering tanpa henti. Isabella menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ya Tuhan, apa ini harga yang harus kubayar untuk cinta? Saat itu Agus masuk, langsung memeluknya. Bella, dengarkan aku. Kita bisa melewati ini. Kita mulai dari nol, kita cari dana sendiri. Kita buktikan bahwa cinta kita lebih kuat dari uang ayahmu. Isabella menatapnya dengan air mata. Tapi Gus, kita mungkin kehilangan semua. Aku takut. Agus menggenggam tangannya erat. Aku pernah hampir kehilangan nyawa di laut. Bella. Setelah itu, aku tak pernah lagi takut kehilangan apapun, selain kamu. Isabella menangis di dadanya. Kata-kata Agus menjadi kekuatan baru baginya. Beberapa minggu berikutnya, Agus dan Isabella bekerja tanpa henti. Mereka mendatangi lembaga internasional, mencari investor baru, bahkan turun langsung ke jalan menggalang dana. Agus menggunakan kisah nyata penyelamatannya di laut sebagai materi kampanye. Banyak orang tersentuh, menyumbang, dan lambat laun, yayasan mulai bangkit kembali, meski dengan sumber daya terbatas. Masyarakat melihat perjuangan mereka, media meliput, dan simpati publik mengalir deras. Nama Agus mulai dikenal luas, bukan hanya sebagai tim SAR dari Jepara, tapi sebagai simbol keberanian dan ketulusan. Suatu malam, Don Romano menonton berita di televisi. Di layar, ia melihat Agus berdiri di hadapan ratusan orang, berbicara penuh semangat tentang kemanusiaan, tentang cinta, tentang harapan. Isabella berdiri di sampingnya. Wajahnya bersinar bahagia. Don Romano terdiam lama. Ia mulai menyadari bahwa apa yang dimiliki Agus dan Isabella bukan sekadar cinta buta. Itu adalah kekuatan yang mampu menggerakkan orang banyak. Untuk pertama kalinya, hatinya luluh sedikit. Beberapa hari kemudian, Agus membawa Isabella ke sebuah pantai di Lazio. Laut biru terhampar, mengingatkannya pada Jepara. Dengan tangan bergetar, Agus berlutut. Isabella Romano, aku bukan lelaki kaya, aku bahkan bukan bagian dari dunia glamor Roma. Tapi aku berjanji akan mencintaimu dengan seluruh hidupku. Maukah kamu menikah denganku? Isabella menutup mulutnya, air mata jatuh deras. Ya, Agus. 1000 kali ya. Mereka berpelukan di bawah langit senja. Ombak berdebur, seolah seluruh alam ikut merestui cinta mereka. Di saat itu, semua keraguan sirna. Agus sudah memilih jalannya. Bukan jalan mudah, tapi jalan penuh keberanian. Dewi kembali ke Indonesia dengan luka yang perlahan sembuh. Don Romano masih belum sepenuhnya merestui, tapi hatinya mulai melembut. Isabella dan Agus memutuskan untuk menantang dunia bersama. Dan di ufuk sana, sebuah babak baru menanti. Pernikahan yang akan mengikat mereka bukan hanya sebagai kekasih, tapi sebagai jiwa yang bersatu selamanya. Roma bersinar di bawah langit musim panas yang cerah. Jalan-jalan batu di kota tua dipenuhi turis. Musik jalanan terdengar di Piazza Navona, dan aroma kopi memenuhi udara dari kafe-kafe kecil di setiap sudut. Namun, di balik keindahan kota, hati Agus dan Isabella dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Kebahagiaan bercampur kecemasan. Mereka telah memutuskan untuk menikah, tapi keputusan itu bukan tanpa rintangan. Don Romano masih belum memberi restu resmi. Meski ia sudah sedikit melunak setelah melihat perjuangan Agus, rasa gengsi dan keangkuhan seorang pengusaha besar masih melekat kuat. Isabella berkata pada Agus suatu malam, "Aku tidak peduli kalau ayah tak hadir. Aku hanya ingin bersamamu. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tetap berharap ia bisa ada di sana, melihat kita, dan akhirnya mengerti." Agus menggenggam tangannya. "Kita sudah berjuang sejauh ini, Bella. Aku yakin, di hari penting itu, hatinya akan luluh." Sebelum hari pernikahan, Agus menelpon keluarganya di Jepara. Ibunya, Bu Sulastri, mendengarkan dengan suara bergetar. "Jadi beneran, Gus? Kamu mau nikah sama nona Italia itu?" Agus tersenyum dari seberang telepon. "Iya,
Bu, doakan saja. Semoga semuanya lancar. Aku ingin Bapak dan Ibu tahu, pilihan ini bukan hanya tentang cinta. Aku ingin hidupku punya arti, dan bersama Isabella, aku yakin bisa berbuat banyak. Bu Sulastri menangis haru. Ibu selalu percaya kamu anak baik. Jaga dia baik-baik, ya, Gus. Jangan lupa tanah kelahiranmu, jangan lupa Laut Jepara yang sudah membesarkanmu. Kata-kata itu menusuk hati Agus. Ia berjanji dalam hati, meski hidup di Italia, ia tak akan pernah melupakan akar dirinya. Sepekan sebelum hari H, kabar mengejutkan datang. Don Romano secara resmi mengumumkan bahwa ia tidak akan hadir dalam pernikahan Isabella. Keputusan itu membuat media Italia heboh. Surat kabar menulis judul besar, Putri Romano menikahi pria Indonesia tanpa restu ayah. Isabella menangis di pelukan Agus. Apa ini pertanda buruk? Bagaimana kalau kita batal? Agus menatapnya dalam-dalam. Bella, aku pernah berada di laut dengan ombak setinggi rumah, tanpa tahu apakah aku bisa selamat. Tapi aku bertahan karena percaya ada cahaya di depan. Sekarang, aku akan bertahan juga. Kita tidak akan batal. Kita menikah bukan untuk membuktikan pada ayahmu, tapi untuk membuktikan pada diri kita sendiri. Kata-kata itu menjadi penguat. Persiapan tetap berjalan, gaun putih Isabella sudah digantung di kamar, dan Agus mencoba menenangkan diri dengan doa serta latihan pernapasan seperti saat bertugas sebagai tim SAR. Hari pernikahan tiba. Gereja kecil di pinggiran Roma, di sebuah desa bernama Tivoli, dihias dengan bunga putih dan pita emas. Jemaat mulai berdatangan, sebagian dari kalangan pekerja sosial yang pernah bekerja sama dengan yayasan, sebagian lagi dari sahabat-sahabat Isabella. Agus berdiri di depan altar dengan setelan jas sederhana namun rapi. Jantungnya berdetak cepat, tangannya berkeringat. Ia menatap pintu besar gereja yang masih tertutup, menunggu saat Isabella masuk. Lalu, musik organ mulai mengalun. Pintu terbuka. Isabella muncul dalam gaun putih yang anggun. Wajahnya bersinar, mata berbinar penuh cinta. Semua orang berdiri, mata mereka terpaku pada keanggunannya. Agus nyaris menitikkan air mata. Inilah perempuan yang kucintai. Inilah alasan aku bertahan hidup. Langkah Isabella terasa lambat namun pasti. Setiap langkah mendekatkannya pada Agus, dan setiap detik itu pula menghapus keraguan. Upacara hampir dimulai, namun tiba-tiba pintu gereja kembali terbuka. Semua orang menoleh. Seorang pria tua dengan setelan gelap berdiri di ambang pintu. Itu adalah Don Romano. Suasana seketika hening. Isabella tertegun, matanya membesar. Agus menatapnya dengan campuran kaget dan haru. Don Romano berjalan perlahan, suaranya bergetar namun tegas. Aku, mungkin bukan ayah yang sempurna. Tapi aku tidak ingin kehilangan satu-satunya putriku hanya karena kesombongan. Isabella, maafkan aku. Agus, jika kau benar-benar mencintainya, buktikanlah bukan hanya dengan kata, tapi dengan hidupmu. Aku, merestui kalian. Isabella menjerit kecil dan langsung berlari memeluk ayahnya. Tangis pecah di gereja. Semua orang terharu menyaksikan momen itu. Agus maju, menunduk dalam-dalam. Grazie, Signor. Saya berjanji akan menjaganya, sampai akhir hayat saya. Don Romano menepuk bahunya dengan berat hati. Aku akan memegang janjimu, Agus. Upacara berlangsung hikmat. Pastor mengucapkan doa, lalu mempersilakan pasangan itu mengucapkan janji pernikahan. Agus menatap Isabella dengan mata berair. Bella, aku datang dari jauh, dari laut yang penuh bahaya, dari tanah yang sederhana. Aku tidak punya banyak hal untuk kuberi, tapi aku punya satu, hatiku. Aku berjanji akan mencintaimu, melindungimu, dan berjalan bersamamu, baik dalam suka maupun duka, sampai napas terakhirku. Isabella menggenggam tangannya erat. Agus, kamu bukan hanya penyelamat nyawaku, kamu penyelamat hatiku. Aku berjanji akan mencintaimu, menghormatimu, dan mendampingimu, bahkan ketika dunia menentang kita. Cincin emas sederhana disematkan di jari mereka. Pastor tersenyum. Dengan ini, aku nyatakan kalian suami istri. Apa yang telah dipersatukan Tuhan, tidak bisa dipisahkan manusia. Tepuk tangan bergemuruh. Air mata bahagia mengalir di pipi banyak orang.
Setelah upacara, resepsi diadakan di sebuah villa kecil di pedesaan Lazio. Meja-meja penuh makanan Italia tradisional. Pasta, risotto, anggur merah. Musik akordeon mengalun, orang-orang menari, dan langit malam dihiasi kembang api. Agus dan Isabella berdansa di bawah cahaya lampu taman. Isabella berbisik, "Aku tak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini." Agus tersenyum. "Aku juga tidak. Tapi aku tahu satu hal. Selama kamu di sisiku, aku akan selalu pulang. Pulang bukan ke tempat, tapi ke hatimu." Don Romano duduk di sudut, menatap mereka dengan mata yang lembut untuk pertama kalinya. Dalam hatinya, ia tahu, anaknya telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Hari-hari setelah pernikahan dipenuhi dengan kerja keras dan cinta. Agus resmi menjadi bagian dari yayasan, bahkan menjadi salah satu direktur lapangan yang sering terjun langsung ke daerah bencana di Afrika dan Asia. Namanya dikenal di banyak negara sebagai pahlawan dari Jepara. Media Italia sering menulis kisahnya tentang bagaimana seorang tim SAR sederhana bisa menjadi suami putri seorang pengusaha besar, lalu tetap rendah hati melayani kemanusiaan. Di rumah kecil mereka di Roma, Isabella dan Agus hidup bahagia. Mereka menanam bunga di balkon, memasak bersama di dapur kecil, dan sesekali pergi ke pantai untuk mengingat momen awal mereka, laut yang mempertemukan dua jiwa berbeda dunia. Beberapa tahun kemudian, di sebuah acara amal besar di Milan, Agus berdiri di podium bersama Isabella. Ia berkata dengan suara mantap, "Hidup pernah mempertemukanku dengan maut di laut. Tapi dari sana, aku menemukan cinta, harapan, dan tujuan baru. Cinta bukan hanya soal perasaan, tapi keberanian untuk memilih, bertahan, dan berkorban. Dan hari ini, aku bersyukur, karena aku tidak pernah menyerah." Isabella menggenggam tangannya, senyum merekah. Don Romano duduk di barisan depan, bangga dengan menantunya. Dan dengan itu, kisah Agus, si tim SAR dari Jepara, menemukan akhir bahagia, bukan hanya sebagai penyelamat, tapi sebagai suami, ayah, dan manusia yang mengabdi pada cinta dan kemanusiaan.